Oke, jadi di sini kita bakal membuat peta foto udara ya, atau peta dari akuisisi foto drone. Jadi di sini secara garis besar ada tiga tahapan. Yang pertama processing di Agisoft, yang nanti outputnya berupa ortomosaik sama data DSM. Terus kita proses lebih lanjut di PCI Geomatic. Dan di situ kita bakal membuat yang namanya DTM atau DEM. Dan selanjutnya yang terakhir adalah layouting di ArcGIS. Nah, jadi di sini eh, aku udah buat processing di Agisoft-nya itu ada menggabungkan 48 foto ya dari sini. Ini kebetulan juga udah di resize sebesar 75%. Nah, semua foto ini dimasukkan ke Agisoft, lalu pada bagian workflow ini di processing satu-satu dari mulai line photos, bulk dense photos sampai bulk outer mosaic. Nah, dua output ini, data dan auto mosaic ini diekspor dalam bentuk TIFF yang nantinya bakal lebih lanjut diproses di PCI Geomatics. Nah, untuk data DEM ini kalau kita lihat ada 18,9 cm per pixel. Artinya satu pixel itu dia merekam sebesar 18,9 cm. Jadi semakin bagus kualitas si apanya fotonya, maka dia ukurannya akan semakin kecil gitu. Jadi dia makin semakin detail. Dan di sini type points-nya juga bakal semakin banyak. Begitu juga dengan orthomozaik, dia bakal lebih kecil lagi ini. Semakin mengecil, semakin bagus dan semakin detail. Nah, setelah itu, setelah kita ekspor data orthomozaiknya, seperti ini ada data DSM dan data orthomozaiknya, kita masuk ke yang namanya PCI Geomatics ya. Dan ini pilih yang fokus. Ini close aja. Di sini kita buka aja open file, atau biar lebih cepat langsung drag aja yang DSM ya. Nah, oke. Di sini kita bertujuan untuk menghilangkan si surface-surface yang ada di peta ini seperti pohon, bangunan, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan menghasilkan output berupa data DTM atau yang disebut dengan DEM. Nah, langkah pertama ini kita klik kanan dulu bagian sini, terus save as. Kita kasih nama, hmm, langsung save aja. Nah, setelah di save, ini bakal bisa diedit-edit dengan cara klik layer. Nah, dem editing. Jadi sebelum di save tadi nggak bisa untuk dem editing. Jadi harus di save dulu. Dem editing, klik create polygon layer, terus klik new polygon. Ini kita buat batas-batas si itunya ya, poligonnya. Double klik. Nah, setelah itu bagian operation pilih yang terrain filter flat. Nah, di sini kita di PCI Geomatrix ini dia bakal menghilangkan si surface-surface-nya ini gitu. Dengan cara klik apply. Misalnya nih kita klik apply sekali. Nah, dia bakal menghilangkan atau mengabaikan uh, surface-surface dari peta yang diambil ya. Kalau kita lihat di sini dia lebih halus, yang berarti sudah banyak objek-objek di atas permukaan yang sudah dieliminasi. Dan ini masih ada beberapa yang runcing-runcing, ini kita bisa apply lagi biar makin hilang. Ini udah dua kali apply berarti ya. Tiga kali. Nah, cukup empat kali apply aja nih, udah cukup. Setelah itu udah close aja. Nah, di sini bagian project ini kita save as, lalu
Filenya kita browse namanya adalah DTM ya. Terus save. Nah, formatnya ini kita akan ubah ke TIFF. Lalu klik save. Kalau kita lihat di sini dia udah muncul data si DTM-nya ini. Selanjutnya sudah kita processing di PCI Geomatrix, ini bisa di close aja. Selanjutnya adalah kita masuk ke ArcGIS. Sini kita save dulu peta foto udara. Nah, kita langsung drag aja si pertama kita drag yang DSM dulu ya. Di sini kita bakal melihat perbedaan kontur yang dihasilkan dari data DSM dan juga data DTM. Dan juga yang ortomosaiknya jangan lupa di drag juga ya, pindahin ke sini, pindahin ke ArcGIS-nya. Terus double klik layers, kita pilih koordinatnya WGS 1984, UTM 49. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat kontur. Seperti biasa, kita cari kontur. Nah, input rasternya adalah DSM ya. Kontur intervalnya, karena ini masih banyak yang terekam ya di surface-nya, kita kasih 10 aja. Ini 50. Interval konturnya 5, indeksnya 20. Kita klik OK. Oke, nah ini udah muncul ya untuk konturnya. Sama kita simbologi dulu, kita mau lihat si kontur indeksnya. Ini warna red. Nah, ini adalah itunya DSM-nya ya, kontur dari si DSM. Jadi dia masih merekam topografi atau ketinggian dari infrastruktur atau objek-objek di atas permukaan tanah, di atas terrain. Seperti ini, seperti pohon. Nah, ini dia masih kerekam. Gedung ini juga masih direkamnya. Jadi data DSM ini nggak bisa kita pakai, konturnya nggak bisa kita pakai untuk membuat peta topografi ya. Setelah yang DSM ini, kita akan masukin data DTM. Oke, sama kayak tadi kita akan buat kontur ya, DTM. Kontur intervalnya ini 1. Kontur interval 1, indeks kontur 5.
Nah, ini adalah kontur yang dihasilkan dari data DTM. Oke, kita simbologi lagi kayak tadi. Nah, ini adalah perbedaan dari data DTM dan juga DSM, data konturnya ya. Kalau DTM, dia mengabaikan si surface-nya atau objek-objek di permukaan tanah. Seperti tadi pohon, ini dia nggak kerekam nih konturnya. Tapi kalau DSM, dia kerekam nih. Nah, oke. Jadi kita pakai yang DTM ini ya. Ini bisa diubah lagi, Bang. Nah, oke. Langkah selanjutnya adalah kita bakal digitasi fitur-fitur yang ada di data drone ini ya, seperti ini gedung, terus lapangan. Nah, tujuannya untuk mencari luas area dari objek yang kita digitasi tersebut. Oke, sebelumnya kita akan buka di katalog ya. Kita bakal buat shapefile. Namanya adalah hmm, infrastruktur aja. Feature type-nya adalah polygon. Jangan lupa coordinate sistemnya. Oke, kalau udah klik kanan edit feature, start editing, dan diklik. Nah, misal kita bakal digitasi si ini ya, gedung yang gede ini. Selanjutnya lapangan ini ya. Terus ini boleh kalau misal salah ini ya kayak gini bisa di Ctrl Z aja untuk mengembalikan ke langkah sebelumnya. Oke, terus yang ini juga
Terus lapangan ini boleh. Oke, satu lagi deh, rumah yang ini. Oke, kalau sudah kita klik editor, stop editing. Kalau kita klik kanan, open attribute table, dia bakal ada 7 poligon ya. Ini kita akan klik apa buat field baru, klik add field, ini luas. Type-nya diganti dengan double. Oke, ini kita klik kanan, terus field kalkulator, sorry, kalkulator geometri, unitnya kita ganti square kilometer ya. Kita klik OK. Coba square meter ya. Oke, misal yang gedung pertama tadi ya. Ini luasnya sekitar 759,6 meter persegi. Yang paling luas nih ada ini ya lapangan yang bawah akan ini sebesar 2032 meter persegi gitu. Oke, setelah itu kita bakal simbologiin ya biar terlihat lebih bagus. ID. Oke, so outline colornya merah ya, fill colornya abu-abu aja. Outline widthnya kira-kira 2 aja nggak apa-apa. Oke, colornya nih keren ya. Fill colornya abu-abu. Oke, kita apply dulu. Nah, ini terus displaynya kita naikin ya transparansinya. Misal 50, coba. Oke, 70.
Sekitar 60 aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita bakal ini ya, namain masing-masing nih. Shape-nya kita namain. Di kelupaan, kan shape-nya. Kita buat field baru aja. Ini nama, ini type-nya teks. Nah, misal yang ini adalah namanya apa nih? Gedung yang sini, misal uh, auditorium. Ini lapangan, lapangan satu. Ini lapangan dua. Terus yang itu hmm, gedung misal parkir. Terus itu lapangan tiga. Nah ini rumah satu. Kalau selesai kita stop editing. Bagian label, label fieldnya nama ya. Play dulu. Nah udah muncul ya situ. Ini kita ganti always right coba. Oke, kalau sudah jadi kayak gini, kita masuk ke tahap terakhir ya, yaitu layouting.
remember, don't hesitate to call on me for anything. Like you said, a human being, I'm going to make you take that chance. Things have been different for me ever since I met Hildy. I've never met anyone quite like her before.
Oke, jadi ini udah selesai ya untuk layouting peta foto udaranya. Tinggal kita ekspor aja dalam bentuk PNG atau PDF. Format yang kita inginkan ya, sesuai keperluan. Di sini, nah ini adalah hasilnya ya. Oke, mungkin cukup sekian eh, pembuat cara pembuatan peta foto udara menggunakan software Agisoft, bisa geometrik sampai ke ArcGIS. Oke, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.